Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilariana Jelita. Saya dari Prodi Teknik Kimia di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi berkaitan dengan bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan penting, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristis yang membedakan negara bangsa Indonesia dengan negara bangsa lain. Semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Jadi, apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Jadi, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan umum seseorang yang menunjukkan jati dirinya. Sedangkan nasional adalah kata sifat yang merujuk pada sesuatu atau seseorang yang termasuk dalam suatu bangsa atau negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi, misalkan, diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dan salah satu identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban berpajak. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Jadi, ada beberapa uraian yang berbicara tentang identitas nasional, yaitu Pilar 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antara bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Silakan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional negara bangsa Indonesia. Jadi, identitas nasional Indonesia yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila,
konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, yang terakhir, kebudayaan, daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kemudian, bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batinia yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Dan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Menurut Tilar 2007, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Menurut Tilar 2007, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik pada tahun 1920 sampai 1930-an. Pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik.
Tumbuh dan berkembang sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengakui bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Dan yang kedua adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dari identitas nasional Indonesia. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap
upacara kenegaraan.